Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Di sesi podcast kali ini, kami kedatangan tamu seorang dosen dari Stika Surya Global, Ibu Dia. Selamat sore. Sore, Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bersama Ibu Dia, saya akan membahas tentang soal kesehatan reproduksi dan disabilitas. Ibu, sebenarnya kalau kita berbicara soal kesehatan reproduksi, ini kan sangat penting disampaikan kepada siapapun ya, tanpa memandang bulu, termasuk dengan teman-teman disabilitas. Menurut Ibu sendiri itu seberapa penting sih sebenarnya? Kalau bicara kesehatan reproduksi aja itu sebenarnya bukan cuma pada disabilitas. Kita bicara kesehatan reproduksi bagi yang normal saja secara perkembangan, pertumbuhan, fisik dan psikis pun juga sangat penting. Akan tetapi kita tahu bahwa masyarakat kita masih menganggap tabu, Mbak. Masih tabu, masih membatasi, mengkotak-kotak, menunggu ini ya. Istilahnya kalau orang Jawa itu ada tradisi bahwa ini nggak boleh ya, atau dalam tanda kutip saru ya kalau bahasa Jawanya. Nah, seberapa penting untuk disabilitas terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu penting sekali. Sangat-sangat penting, di mana di era saat ini luar biasa sekali anak-anak disabilitas menjadi sangat rawan terhadap korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan bahkan paling banyak itu kasus-kasusnya terjadi pada keluarga atau orang terdekat. Ya, sehingga pemahamannya butuh ada peran dari segala bidang, termasuk pemerintah, termasuk lingkungan sekitar, perlu adanya support, rasa peduli, aware ya. Lingkungan kita ini tidak semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja secara physically, tapi secara psikis ternyata melihat sesuatu atau melihat kesempatan mereka menjadi banyak target gitu. Iya. Ya, target terhadap kekerasan itu sendiri gitu. Apalagi sebenarnya disabilitas ini jadi kelompok yang sangat rentan nih ya, sangat punya peluang untuk jadi korban kekerasan atau korban pelecehan secara seksual itu tadi. Nah, sebenarnya ada nggak sih metode yang khusus yang bisa dilakukan gitu untuk memberikan edukasi kepada anak dengan disabilitas? Ya, secara metode khususnya itu pada dasarnya haknya harus sama. Mau normal, mau non disabilitas dan juga disabilitas pun sebenarnya mempunyai hak yang sama terhadap pendidikan kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, secara metodenya sendiri adalah yang membedakan tergantung disabilitasnya, Mbak. Iya. Jadi misalnya tunagrahita atau orang awam menyatakan sebagai gangguan kesehatan mental ya, atau mungkin autis atau dalam kondisi yang lain bisa dikatakan idiot, itu pun akan berbeda karena konsepnya misalkan ya, contoh metodenya pada anak normal ya, non disabilitas usia 12 tahun kematangannya 12 tahun. Tapi pada anak disabilitas misalnya tunagrahita di usia dia 12 tahun, secara posisinya dia masih anak usia 9 tahun pemahamannya. Jadi bagaimana metodenya adalah satu, kita harus mengulang berulang-ulang misalnya pada tunagrahita. Kalau misalnya pada tunanetra maka kita bisa menggunakan visual. Ya, pada tunanetra visual, kemudian buku-buku dengan menggunakan metode braille ya, itu pada tunanetra, kemudian pada tuli ya, itu bisa menggunakan secara visual yang lebih detail. Iya, lebih detail lagi. Pada tunanetra itu memvisualkan dalam tanda kutip organ reproduksinya mereka tidak bisa. Misalnya organ reproduksi payudara yang sangat rentan sekali misalnya di area publik ataupun mungkin di lingkungan keluarga, bahwa payudara itu penting sekali untuk dijaga ya, karena merupakan salah satu bagian dari kesehatan reproduksi sendiri yang benar-benar dijaga. Nah, pada tunanetra mereka tidak melihat bentuknya seperti apa, hanya bisa menyentuh dan merasakan saja. Nah, pemahaman tadi berulang kali, bagian sini nggak boleh ya, jangan sampai tersentuh ya. Itu harus sekali itu pada tunanetra. Pada tuna untuk yang tidak bisa mendengar ya, itu pun juga sama, dia cuma bisa melihat saja. Tapi saat dia terjadi kekerasan ataupun pelecehan, ya akhirnya mereka tidak bisa melari ya, tidak bisa lari karena orang dengan kondisi tuna pendengaran ya, itu pasti akan include di bicara. Otomatis di bicaranya pun dia mau teriak juga susah. Nah, ini perlunya peran dari orang sekitarnya satu. Jadi tadi diulang-ulang. Yang kedua, perlu adanya kepedulian dari lingkup keluarganya, karena ya mohon maaf, di budaya kita ini masih banyak yang disembunyikan. Punya anak disabilitas
diumpetin di rumah. Jadi nggak tahu gitu, katanya masih aib dan sebagainya. Padahal pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membuka pelayanan, membuka banyak sekali banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa diakses di situ. Ya, itu satu. Kemudian setelah pendekatan dari keluarga, dari orang sekitarnya, adalah ingatkan dia berada pada lingkungan yang benar. Lingkungan yang benar seperti apa? Pada anak disabilitas jangan dipaksakan sekolah di anak yang non disabilitas. Itu penting sekali. Kenapa? Satu, menjadi korban pembulian. Iya, dia akan terbuli, kemudian merasa rendah hati, rendah diri, akhirnya menarik diri, ya akibatnya secara psikis bisa terganggu. Kemudian pentingnya sekali pemahaman secara kurikulum dari pemerintah juga, termasuk bidang-bidang kesehatan ataupun bidang-bidang pendidikan seperti itu. Iya. Jadi peran orang tua, guru, sekitarnya tuh juga jadi penting ya. Tidak semua orang tua itu punya penerimaan yang sama bahwa sebenarnya anak dengan disabilitas itu juga punya hak yang sama untuk kemudian akses pendidikan, akses sekolah, akses informasi, apapun disabilitasnya kayak gitu. Itu sih yang jadi catatan memang masih jadi catatan buat kita semua bahwa memang kesadaran untuk ke arah sana itu masih sangat rendah gitu ya, masih sangat kecil gitu di masyarakat kita. Nah, kemudian tentunya tapi semua punya peran penting ya Bu ya buat ikut menyampaikan kayak gitu. Kadang masih banyak orang tua yang menganggap saru atau tabu itu tadi. Udah anaknya sudah disabilitas, dia kalau diajak ngomongin kesehatan reproduksi jadi menganggap itu saru atau tabu, itu juga jadi PR yang double gitu ya buat para pendidik ya. Itu menurut Ibu sendiri apa sih yang harus dia ditekankan kepada orang tua untuk kemudian bahwa pendidikan apapun termasuk kesehatan reproduksi ini penting untuk disampaikan kepada anaknya? Yang pertama adalah satu, berikan informasi sebelum dia masuk siklus biologisnya. Kalau anak perempuan sebelum menstruasi, ya kita bisa bayangkan disabilitas menstruasi, Mbak. Ya tentu bagaimana cara dia untuk pembalutnya, makainya bagaimana, kapan ini penuh. Nah ini kan peran orang tua sangat berperan sekali, termasuk misalnya harus ibunya ini yang terpenting. Kalau ibunya nggak ada bekerja, ternyata adanya bapaknya, bagaimana menjelaskan perannya tadi. Nah itu tadi butuh dari lingkungan sekitar, termasuk dinas-dinas terkait yang memang bisa mendata. Kemudian usia biologis pada laki-laki adalah mulai mimpi basah. Ya, tidak ada pembedaan sama sekali disabilitas dan non disabilitas terkait dengan kematangan reproduksinya, tetap sama saja. Ya, sehingga banyak sekali penelitian yang diketemukan itu ya. Sempat saya baca di Bantul sendiri, dari 9 orang tua tunagrahita, 5 orang itu mengaku tidak berani menceritakan atau tidak mau menceritakan atau memberikan informasi dan memiliki sudut pandang bahwa itu tidak penting buat anaknya, karena anaknya ini dalam tanda kutip ada gangguan mental kayak gitu, nggak akan nyampe gitu ya. Padahal mereka lupa bahwa dengan anak kondisi gangguan mental, satu dia bisa hamil, yang kedua dia bisa menghamili jika dia tidak tahu ya. Jadi misalkan nih pada usia 15 tahun dia mimpi basah, dia akan gesekkan organ reproduksinya ini ke dinding. Itu banyak sekali karena memang orang tuanya tidak memahami, sehingga pentingnya itu peran orang tua di dalam mendapatkan sumber informasi yang benar dulu. Yang benar, jangan sampai di usia biologis baru masuk informasi itu tadi. Yang ini udah telat gitu ya. Begitu. Jadi memang harus disampaikan sebelum sampai masanya pubertas gitu ya. Dan itu penting bahwa semua akan mengalami masa pubertas gitu ya. Jadi tidak hanya yang non disabilitas tapi disabilitas dengan disabilitas juga ya. Oke, kemudian Ibu kalau bicara soal kurikulum atau pendidikan kesehatan reproduksi, apakah sekarang sudah ada? Kalau yang saya dengarkan sejauh ini sebenarnya pendidikan soal kesehatan reproduksi ini diinkludkan di dalam pelajaran biologi atau kesehatan jasmani ya. Kalau di pendidikan luar biasa sendiri gimana? Apakah memang sudah ada kurikulum yang khusus untuk membahas soal kesehatan reproduksi? Iya, untuk di Kementerian Pendidikan sudah ada modulnya, Mbak. Jadi sudah ada modul terkait pendidikan
kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif pada disabilitas yang terintegrasi. Jadi penyampaian mulai dari kapan pubertas ya, tapi dengan metode sesuai dengan disabilitas masing-masing gitu ya. Jadi kapan itu dipakainya, kemudian kamu harus ngapain kalau sudah seperti ini, itu dijelaskan. Jadi ada modul khusus pegangan bagi guru untuk bisa menjelaskan terkait informasi kesehatan reproduksi pada disabilitas tadi. Iya. Jadi sangat membantu ya kalau sudah memang ada modulnya, ini jadi lebih mempermudah guru untuk melakukan edukasi itu sendiri. Tapi pada prakteknya memang sudah gimana ya, saya juga sulit untuk membayangkan bagaimana kemudian guru ini bisa menyampaikan informasi itu dengan benar gitu tadi, kayak gitu. Apakah kemudian edukasi kesehatan reproduksi ini disampaikan beriringan dengan orang tuanya atau hanya anak sendiri? Oh, dengan orang tuanya. Jadi harusnya itu kan setiap bulan gitu nanti ada namanya kayak evaluasi orang tua. Datang ke sana bagaimana perkembangan anak terkait dengan kesehatan reproduksinya. Jadi itu ada urutannya, ada kapan bahasan ini disampaikan, dan itu lebih ke private. Jadi nggak bisa kita samakan seperti kita masuk kelas semua gitu ya, masuk kelas, gitu. Kalau besok seperti ini ada pubertas ya, misalnya menstruasi, nanti harus nggak bisa. Jadi harus memang privat, pelan-pelan, dan bahkan diulang sesuai dengan kebutuhan si disabilitas itu sendiri. Jadi memang harus sinerginya itu dari orang tua, guru, dan juga si murid atau anak tersebut sendiri. Jadi memang harus ada, ya itu tadi, harus ada kesesuaian dengan kebutuhan si anak sendiri ya, ya kayak gitu. Jadi memang beda anak juga beda treatment, tergantung juga dengan disabilitasnya apa. Gitu. Ternyata kompleks sekali ya kalau bicara soal kesehatan reproduksi dan disabilitas kayak gitu. Maksudnya jadi double gitu ya. Pekerjaannya itu jadi double. Kalau memang dengan anak dengan non disabilitas kan lebih daya tangkapnya juga mungkin berbeda, jelas berbeda dengan anak-anak dengan disabilitas. Kalau selama ini ada nggak? Kalau tadi kan metode sudah. Kalau media belajar kayak gitu, apa saja sih yang digunakan kayak gitu? Cukup banyak, ada media misalnya kalau tunanetra dia pakai buku yang ada braille-nya. Kemudian kalau dia tidak bisa mendengar ya, itu ada secara visual karena dia bisa melihat, jadi dia melihat gambar. Kemudian dia menggunakan bahasa isyarat untuk menanyakan, oh saya harus seperti ini gitu ya. Terus kembali lagi juga peran orang tua mendorong semangat tadi anak untuk menjalani, mempraktekkan apa yang sudah disampaikan di sekolahan. Meskipun ternyata belum semuanya sih Mbak, belum semuanya anak disabilitas itu disekolahkan, ini salah satu permasalahannya. Yaitu tadi saya sebutkan, disembunyikan jauh lokasinya karena mungkin satu kabupaten SLB-nya terbatas, mungkin untuk antar jemputnya dan sebagainya, orang tuanya punya kesibukan juga, ya akhirnya itu menjadikan metode yang tadi hanya untuk anak yang bersekolah. Nah, untuk di puskesmas yang datang ke puskesmas saja, tapi untuk datang mendata bahwa si anak si A ini butuh kebutuhan ini gitu, ini sampai sekarang memang belum ada. Setahu saya memang belum ada, sampai mungkin LSM ya pendekatannya mungkin ada yang memang bergerak di bidang-bidang disabilitas tertentu. Iya, ada beberapa teman-teman NGO atau LSM yang memang fokusnya hanya di komunitas disabilitas saja, atau disabilitas tertentu kayak gitu. Betul sekali. Teman tuli, teman tunarungu kayak gitu, memang ada yang khusus kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya kita juga kalau saat ini kita bicara soal tentang disabilitas itu kan kita ada pendidikan inklusi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya menurut Ibu sendiri itu sudah diterapkan secara baik belum sih di pendidikan kita sekarang? Iya, setahu saya terkait dengan sekolah inklusi ya, misalnya ada sekolah dasar negeri tapi ada inklusinya di situ. Nah, sumber dayanya yang saya kira belum siap. Jadi cuma misalnya satu kelas ada 2 atau 3 disabilitas gitu ya, hanya atau satu angkatan atau satu sekolahan yang misalnya agak daerah tertentu gitu, mungkin hanya dia butuhnya apa saja gitu. Jadi tidak bisa fokus seperti memang dia sekolah luar biasa. Cuma di inklusinya, harapannya inklusi itu sebagai salah satu cara dari pemerintah untuk menjangkau orang-orang yang tidak atau berada pada lokasi yang jauh dari SLB seperti itu sih. Juga sebenarnya harapannya supaya anak-anak dengan non disabilitas itu juga jadi ramah terhadap
harapannya. Iya. Tapi ternyata kematangan kedewasaan tadi belum ada gitu ya. Yang akhirnya muncul bullying kan gitu Iya, kan. betul. Kemudian muncul lagi body shaming ya. Yang akhirnya membuat mereka menjadi tidak mau lagi datang gitu. Kasusnya kan seperti Betul, itu. betul. Malu, nangis, pulang lagi ya dikata-katain. Nah, itu yang menjadi lebih parah. Sehingga memang dibutuhkan sekolah luar biasa tadi. Betul. Lebih baik disekolahkan di sekolah yang tepat. Kemudian juga orang tua punya kesadaran bahwa memang ketika anaknya disabilitas berarti memang harus ada perlakuan khusus untuk memberikan edukasi kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Ibu sudah beberapa kali ketemu atau sudah pernah ketemu belum dengan orang tua dengan disabilitas yang bercerita soal kesehatan reproduksi gitu? Iya, kebetulan di tahun 2016-17 saya mendampingi penelitian mahasiswa terkait dengan disabilitas tunagrahita. Ya, tapi kebetulan juga tunagrahita itu sudah berusia berada di usia yang sudah di atas pubertas, sehingga dia merasakan kenikmatan itu tadi yang dalam tanda kutip, tapi dia nggak bisa menyalurkan. Ini tuh menjadi permasalahan, dia bingung. Ya, karena kebetulan anaknya laki-laki, jadi dia minta dinikahkan. Nah, itu salah satu ketakutan orang tua kalau anakku ini disabilitas sampai dewasa. Nah, itu sampai sekarang memang belum bisa, cuma bisanya diajarin di rumah. Dia takut juga anaknya nanti sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di luar dengan anak yang lainnya gitu. Karena anaknya laki-laki. Kemudian ada juga yang anaknya perempuan, kebetulan cantik, manis sekali anaknya itu di daerah Sleman, nih, daerah sekitar Turi itu ada pada waktu itu tahun 2017. Anaknya cantik sehingga menjadi rawan sekali disiulin. Karena anaknya terlihat biasa saja, tapi dia mengalami gangguan, gangguan disabilitas pada tunagrahita. Jadi secara pendengaran dia mendengar, secara mata dia melihat, secara bicara itu dia bisa mengeluarkan, tapi di kognitifnya, di pengetahuannya dia nggak tahu. Saya mau diapain itu tidak tahu. Dia cuma cerita tadi saya dicium sama om, dia nggak tahu om itu siapa. Gitu. Nah, itu perlu sekali orang tua atau memang warga-warga di sekitar untuk lebih peduli. Betul. Jadi saling menjaga gitu ya. Kalau memang dia tinggal di lingkungan yang di lingkungan tertentu kayak gitu, berarti masyarakat sekitar juga punya peran yang sama nih seharusnya untuk kemudian menjaga. Kalau melihat seseorang yang mencurigakan mendekati, memeluk, mencium, mengajak kayak gitu, biasanya kan diajak pergi kayak gitu-gitu. Itu berarti harus lebih aware, harus lebih peduli kayak gitu ya. Dan harus kita ingat itu bahwa usia disabilitas ini sama seperti usia non disabilitas, dia akan terus naik kan. Betul. Nah, semakin naik kan ada kebutuhan dan harapannya orang tua nanti ini anak bisa mandiri. Nah, sekolah luar biasa juga menyediakan layanan supaya anak itu nanti mandiri. Meskipun memang ada keterbatasannya. Yang pernah saya lihat di SLB yang di dekat Giwangan, itu masuknya kota ya, sekolah luar biasa negeri di sana. Jadi ada keterampilan yang diberikan pada beberapa disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si anak tersebut sendiri. Oke. Nah, Ibu, materi soal kesehatan reproduksi dan disabilitas ini juga disampaikan kepada teman-teman mahasiswa di Stikes Surya Global ya. Iya. Kenapa ini jadi penting buat bekal mereka? Sangat penting sekali, paling tidak dia menjadi salah satu agen perubahan di lingkungan sekitar mereka, bahwa disabilitas ini bukan kaum yang salah, bukan orang tuanya yang kena karma kalau gitu, atau orang tuanya yang terkena kutuk misalnya di daerah terpencil, terjauh, itu masih seperti itu dan disembunyikan, tapi bagaimana mereka menjadi agen perubahan terhadap di lingkungan sekitarnya. Paling enggak tidak menganggap bahwa disabilitas itu kaum yang dihindarkan. Karena juga teman-teman mahasiswa datang dari berbagai daerah ya Bu ya. Pastinya. Jadi harapannya ke depannya ada banyak perubahan yang bisa terjadi ketika memang edukasi soal kesehatan reproduksi dan disabilitas ini disampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing, nanti akhirnya bisa getok tular gitu ya kalau bahasa Jawa nih. Bisa jadi agen of change, agen perubahan yang mengedukasi lingkungan terdekatnya atau lingkungan sekitarnya gitu. Oke, terakhir Ibu, pesan untuk teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa, apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat di luar sana tentang pentingnya soal informasi kesehatan reproduksi dan disabilitas. Ya, baik. Jadi penting sekali bahwa kita sebagai orang tua yang memiliki anak dengan kondisi disabilitas ataupun saudara, ya, itu perspektifkan diri kalian, ya, diri kita terutama seperti mereka. Jadi jangan samakan bahwa anak kita ini normal. Jadi kita ikuti apa yang menjadi kebutuhan anak kita.
misalnya anak kita memang tidak bisa mendengar, maka kita juga akan berada pada posisi yang saya seolah-olah juga tidak bisa mendengar, sehingga bahasa isyarat bisa tersampaikan. Jadi ikuti, berikan informasi sesuai dengan sudut pandang anak, perspektif kita itu saya seperti anak saya, sehingga bahasa apapun bisa tersampaikan, isyarat apapun bisa tersampaikan, bahkan kita mempunyai kesabaran yang lebih untuk bisa mengulang pemahaman-pemahaman dan informasi bisa masuk supaya bisa menjaga kemandirian mereka seiring bertambahnya usia. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Dia Sama-sama. sudah datang ke podcast Ruang Temu Rasa jauh-jauh, Iya. hujan-hujan. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, Ya. amin sama-sama, Mbak. Nah, Terima kasih buat juga. teman-teman di luar sana, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih, saya undur diri, Esti Yulianingsih dan Bu Dia. Sampai jumpa di podcast-podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Dah. Dadah.